Film yang aku suka tonton Alien. Alien nggak ada soundtracknya. Dilan. Dilan nggak enak soundtracknya. Parah, bilang gak enak soundtracknya. Iya emang nggak enak. Tahun nih. Tahu aja. Udah kunci belum? Udah. Mau ngapain kita? Oh, bikin video YouTube. Oh, kirain mau yang lain. Halo guys, kembali lagi di channel Icari Bersama Ica dan Ari. Minggu lalu kan kita udah bikin top 10 playlist Spotify versi Ica dan versi Ari. Nah, minggu ini sekarang kita bikin playlist lagi. Masih berhubungan dengan lagu, kita spesifiknya ke soundtrack ya. Berhubung minggu lalu kemarin 10-10, sekarang kita bikin 5 soundtrack. 5 doang? Iya. Duh, susah man. Kita persempit gitu. Kita kan selama ini kan nonton beberapa film gitu. Misalnya Star Wars soundtracknya Aku dulu pertama kali nonton Power Rangers sih, di movie. Nah, itu kan pasti ada soundtracknya tuh. Go Power Rangers. Yeah. Mungkin kan ada beberapa lagu yang memang sudah dibuat duluan sama musisinya, kemudian dijadiin soundtrack untuk film tersebut gitu kan. Atau misalnya memang lagu itu dibuat khusus buat film itu. Nanti kita bikin playlistnya 5 dan 5. Nanti sama kita bahas kenapa lagu itu. Sebelum itu kita mau ajak teman-teman untuk like, komen dan subscribe di channel kita. Terima kasih. Sekarang kita langsung lihat lagunya apa. Soundtrack. Harus film sama serial enggak? Film aja. Film aja, jangan katanya film. Oke, film. Susah anjir. Enak loh guys. Jadi temannya Diti guys. We're back. Sudah selesai bikin listnya. Kayaknya playlist yang aku punya tuh lagu soundtracknya itu aja nih. Oh gitu. Malah jadi bingung. Nah, lagu lain apa ya dari album lain? Malah jadi ngeblank gitu. Aku juga banyak ngeblanknya tadi kayak pas aku sadari pas aku bikin playlist itu aku bukan penggemar film kan ternyata, dan aku akhirnya cuma nginget ini si penyanyi ini lagunya dipakai di film ini gitu. Jadi kayak memang fokusnya ke musiknya gitu loh, ke lagunya, ke si penyanyinya, bukan ke filmnya memang gitu. Kita penikmat musik gitu ya. Iya benar-benar. Padahal dulu aku kerja di perusahaan film gitu. Sampai akhirnya jadi YouTuber. Kontainer. Kontainer. Kita jadi kontainer. Oke, skip. Kita langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama Hugh Grant, Don't Write Me Off. Ini kayaknya aku tahu lagunya. Ini film musik and lirik ya. Yap. Oke. Kenapa lagu itu? Lagu ini tuh kayak nyeritain tentang kayak dia tuh meminta maaf gitu. He's sorry for what he's done to the Karakter utama perempuannya si Drew Barrymore gitu. ya. Terus kayak so sweet gitu deh. Klise ya sebenarnya. Sedikit klise sih. Iya, namanya juga romantis, komedi romantis kan, Iya. ya kan. Sekarang kamu Oke. Like a Fool. Ya. Like a Fool Keira Knightley. Ya, Keira Knightley. Dari soundtrack filmnya Begin Again. Ya, Begin Again. Karena kan aku suka filmnya. Sebenarnya sih filmnya juga nggak ya klise juga sebenarnya kayak musik and lirik gitu. Tapi pas aku nonton gitu kan, terus pas kan divisualisasi tuh sama di film itu kan si Keira Knightley itu kan dia penulis lagu juga gitu. Sebenarnya sih aku lebih ngeliat dari sisi sebagai musisi indinya ya gitu. Maksudnya bukan aku musisi indie, siapa sih si Keira Knightley itu benar-benar recording lagu itu sendiri gitu kan. Terus habis itu dibantuin sama temennya pas lagu, terus ternyata lagunya catchy dan enak, dapat suasananya, ambience-nya. Terus tapi menarik sih memang itu filmnya. Emang itu filmnya bagus. Karena lagu kedua aku adalah yang kedua, kamu Tell Me If You Wanna Go Home dari Keira Knightley, dari soundtracknya Begin Again lain juga gitu.
ternyata ada album yang sama. Iya, ternyata sama gitu ya. Kenapa kamu milihnya yang Tell Me If You Wanna Go Home? Kenapa milih itu karena sebenarnya nggak terlalu nyambung sama filmnya sih, justru karena aku ngelihat aku memaknainya tuh kayak dari liriknya justru bukan dari filmnya. Emang kenapa liriknya? Dia pacaran nih cewek Yeah. sama cowok, terus ceweknya tuh kayak udah ngerasa gitu kalau cowoknya tuh sebenarnya udah nggak cinta, udah nggak sayang gitu, tapi kayak tapi cowoknya tuh kayak masih nggak enakan sama ceweknya, terus kayak masih dijalanin gitu. Oh, jadi si cowoknya yang ngerasa nggak enak. Cowoknya ngerasa nggak enak sama ceweknya gitu kan, kayak sebenarnya udah nggak cinta, udah nggak sayang, tapi ya udahlah jalanin aja gitu. Terus ceweknya ini ngerasa gitu. Feeling gitu kalau misalnya cowoknya ini udah nggak cinta gitu. Terus ya dia bikin lagu gitu, Tell Me If You Wanna Go Home. Ya udah bilang aja sih kalau misalnya lo emang mau putusin gue, ya udah putusin aja. Oh, jadi istilahnya si ceweknya udah tahu gitu ya. Oke, sekarang masuk lagi ke playlistnya pengaruh lagi. Oke. Yang kedua, Starman. David Bowie. Itu soundtrack lagu film apa? The Martian. Random kan? Aku sebenarnya film itu bukan film yang wah ngena banget gitu loh. Cuma karena aku suka David Bowie dan suka lagu Starman-nya. Terus habis itu, loh ini filmnya memang dimasukin di film The Martian dan memang menceritakan banget gitu kan. So it happens to be in a movie gitu. Iya gitu, kayak cocok dan soundtracknya langsung lagu ini gitu. Sampai habis kok nggak salah. Jadi kayak menceritakan, sebenarnya sih nggak menceritakan tapi kayaknya matching aja gitu. Karena balik lagi gue suka David Bowie gitu. Jadi pengen nonton Starman lagi. Kok Starman? The Martian. Ya, aku belum nonton sih. Hah? Sama kamu bukan nontonnya? Enggak, bukan. Oh enggak ya? Kamu siapa kamu nontonnya? Enggak, di DVD. DVD. Oh, enggak enggak. Sama siapa? Orang film baru, orang kita udah nikah. Ya, makanya sama siapa kamu nontonnya? Aku nonton sendiri. Oke, lagu yang ketiga dari Ica, There Is Light That Never Goes Out, The Smiths. Lagunya The Smiths. Dari soundtrack filmnya 500 Days of Summer. Yap, aku juga tahu lagu ini dari itu, kalau kamu nggak ngasih tahu aku juga nggak tahu. Oh gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau 500 Days of Summer, I want to be fair gitu. I love every song in the soundtrack gitu. Tapi yang dimasukin kenapa itu karena jadi anak-anak tuh punya buku bergambar gitu. Yeah. Mereka tuh suka diceritain gitu, didongengin gitu kan. Yeah. Di isi bukunya itu ada mereka tuh jalan-jalan ke museum gitu kan. Terus ada double decker bus. Yeah. Terus tiap kali ini terus pasti aku nyanyi and in the double decker Emang lagu ini? bus. Iya, Oh, there gitu? is a light that never goes out. Iya, lagu itu. Tapi sebelum itu sih memang udah masuk gitu ke telinga aku. Terus habis itu kebetulan mereka punya buku cerita dengan gambar bus tingkat itu, yang bus tingkat di Inggris itu kan double decker. Yeah. Ya udah setiap kali mereka pasti aku nyanyi and in the double decker bus crashes into us. Terus mereka ketawa-ketawa sendiri. jadi kamu pilih soundtrack itu karena anak-anak ya, bukan karena filmnya juga, enggak juga ya? Iya, kebetulan kan aja ya. kebetulan oh, aja, dan ternyata maksudnya ada cerita di belakangnya itu jadi lebih dimasukin. spesial karena ada cerita double decker busnya itu Iya, di dalam liriknya. sebenarnya gloomy juga sih ya jadi lagu anak-anak. Iya. To die by your side is such a heavenly way to die gitu. Itu gue nyanyiin tiap hari kan buat anak-anak. Today by your side. Jadi sedih ya. Oke, sekarang balik lagi ke listnya Kari. Oke, list aku itu I Don't Wanna Miss a Thing. Standar lah. Lagunya ini Armageddon. Ya, Aerosmith, dari Aerosmith itu ada di soundtrack Armageddon. Karena ya lagunya familiar dan ya semua orang bisa ikut nyanyi lah gitu. Misalnya sing along song gitu loh. Ya pokoknya ini last day banget deh. Last day of our life gitu. Sekarang kamu. Lagu keempat Kiss from a Rose. Seal. Ya, soundtracknya Batman apa? Forever ya? Iya. ini kamu pasti karena suka lagunya ya, bukan karena nonton filmnya. Nonton filmnya nggak? Iya, nonton sih, cuman waktu aku masih kecil jadi aku lupa. Aku belum pernah nonton Batman Forever loh. Oh ya? Iya. Lebih parah dari aku. Tapi aku tahu lagunya. Kenapa ini? Suka lagu ini? Karena itu lagunya kayak puitis banget sih, kayak. Emang iya? Please deh. Judulnya aja Kiss from a Rose gitu tuh. Kurang puitis apa coba? Kiss from a Rose. catchy kalau menurutku catchy sih lagunya. Apa? There's a man. Dan susah dinyanyiinnya, serius susah banget. Emang susah? Itu susah. Masuk telat gitu loh. Kayak aku sih nyanyi gitu. Iya. Apa ngerasanya gitu kayak lagunya agak susah dinyanyiin tapi enak gitu. Tadi aku sempat kepikiran pengen masukin lagu ini loh sebenarnya. Oh gitu. Iya, tapi aku tahu pasti kau masukin. Bener. Oh gitu. Feeling aja.
playlistku yang keempat. keempat. I remember. Eh, Madonna. Madonna. Sebenarnya Soundtracknya? ini tuh soundtrack film With Honor. Ya itu balik lagi karena aku suka lagunya kan. Karena aku lihat, oh ini aku tahu nih. Aku kayak pernah nonton film ini sekilas. Jadi cuma nonton pas di tengah-tengah gitu di TV. Jadi aku tahu lagunya dulu, terus baru tahu filmnya. Ya udah gitu doang. Suka lagunya aja gitu. Madonna ya nyanyi. Oke, lagu dari kamu. Hah? The Beatles, The Quarrymen. In spite of all the danger. Ya. Spite of all the danger. Kenapa lagu ini? Kenapa yang ini? Ini kan ya soundtrack sih karena aku taunya dari film. Film Tapi film Nowhere Boy. Iya. Biopiknya John Lennon. Biopiknya John Lennon aku taunya dari Tapi kan lagu ini adanya di pas bagian terakhir. Iya. Pas dia udah bener end scene gitu kan. Iya. Terus Iya. kamu kok tahu? Kan aku nonton sampai habis. Ih. Oh iya ya enggak, tapi kenapa memilih, kan saya kan itu kan kayak lagu sepintas aja gitu, kenapa memilih lagu itu gitu? Apa yang bikin kamu jadi Nggak tahu deh tergerak gitu? pas mungkin menyentuh sisi emosional aku kali ya. Main story-nya tuh di Nowhere Boy itu dari si John Lennon yang kehilangan ibunya kan. Iya, iya. Pas denger lagu itu tuh kayak aku ngebayangin aja gitu si John Lennon. Aku nggak tahu sih, aku nggak tahu behind the story-nya kenapa lagu itu gitu. Cuman aku membayangkannya tuh di kayaknya ini lagu sedih banget deh gitu loh. Kayaknya dalam banget deh, ini lagu sedih banget. Iya. Gitu kalau kayak ngepas lah, cocok sama ending si filmnya gitu. Kalau menurut aku ya sebagai orang yang nggak tahu seluk-beluknya The Beatles, aku sih merasanya seperti itu. Terus kan akhir-akhir ini baru-baru ini juga si adikku suka nyanyi lagu ini juga, terus dia kayak makin masuk aja gitu. Oh iya. Makin masuk. Padahal tuh lagunya bukan lagu The Beatles. Lagunya The Quarrymen. The Quarrymen, nama jauh sebelum The Beatles. Jadi kayak ini tuh kayak lagu pertama mereka. Ya jadi itu kan mereka masih muda-muda banget kan gitu. Jadi ya memang jadi lagunya kayaknya dibikinnya yang pas zaman dulu. Kayak kamu sudah 5 ya, tapi aku tinggal 1 lagi. Help dari The Beatles. Kita sama loh Beatles. Sama ya kamu The Beatles dari film Help. Iya. Curang ini mah curang. Iya, enggak, soalnya bingung, beneran bingung. Soundtrack apa ya, soal mau bikin konten. Oh, soundtrack yang ultimate nih buat kita gitu kan. Terus aku mikirin film apa, film yang gue tonton. Terus ya kenapa aku Help kan ini kan filmnya Beatles gitu. Oke. Itulah tadi 5 soundtrack dari Kak Ari dan 5 soundtrack dari Deica. dari Jadi intinya sih kita suka film, tapi ternyata kita lebih suka musik. Dan ternyata challenge ini menurut kita cukup sangat berat ya gitu. Cuma 5 doang dan tuh bingung gitu. Gimana kalau kita bikin 10? Pasti bingung. Iya, makanya kita mau bingung lagi kan. Dan kayaknya nanti bakal masuknya malah album yang itu aja. Jadi ternyata 5 cukup. Iya. Jadi kita jadi lebih terarah hidupnya. jadi lebih tahu ternyata kita memang lebih fokusnya di musiknya gitu, bukan bukan di film, bukan di motion bukan di soundtracknya gitu. Mungkin kalau kita tanya benar-benar sama orang yang suka film atau yang lain gitu, mungkin ada yang masukin soundtracknya film Coco gitu kan, padahal lagunya bagus ya. Lagunya gitu bagus. Bagus apa kok nggak Disney gitu kan bagus. Banyak iya, makanya kayaknya gitu. Karena keterbatasan ilmu kita iya, tentang film-film gitu ya. Gitu. Kayak kita harus banyak kita harus banyak nonton film lagi gitu. Pak, akhirnya lagunya itu lagi deh. Iya benar. Kalau kalian apa lagunya yang disukain dari soundtrack? Komen ya di bawah ya, di komentar. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like. Terima kasih sudah menonton konten kami. Sampai jumpa di berikutnya. Sudah ada yang ngetok-ngetok. Dadah.